Pernahkah Anda membayangkan hidup di negara dengan musim dingin yang panjang namun keindahannya tak terbantahkan? Finlandia, negara Nordik yang terletak di ujung utara Eropa, seringkali digambarkan sebagai surga di bumi. Pemandangan alamnya yang memesona, mulai dari aurora borealis yang magis hingga ribuan danau yang berkilauan, telah memikat hati jutaan wisatawan. Indeks kebahagiaan dunia secara konsisten menempatkan Finlandia di peringkat teratas. Namun, di balik citra sempurna ini, tersimpan kisah yang lebih kompleks. Mari kita bongkar lapisan demi lapisan, dan menyelami sisi lain dari kehidupan di Finlandia yang jarang terungkap. Sebuah perjalanan untuk menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah satu-satunya warna yang menghiasi kehidupan masyarakat Finlandia. Ada nuansa gelap yang perlu kita soroti, agar kita dapat memahami negara ini secara utuh dan menyeluruh. Di balik keindahan aurora borealis dan hamparan salju putih, Finlandia juga menyimpan rahasia gelap yang terkait dengan musim dinginnya yang panjang. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Finlandia adalah seasonal affective disorder atau depresi musiman. Kurangnya paparan sinar matahari selama berbulan-bulan menjadi pemicu utama gangguan mood ini. Bayangkan hidup di sebuah negara di mana matahari terbit sangat lambat dan terbenam sangat cepat, membuat sebagian besar waktu Anda dihabiskan dalam kegelapan. Kondisi ini dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur pola tidur dan bangun tidur. Gejala seasonal affective disorder sangatlah beragam, mulai dari perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, hingga perubahan nafsu makan dan pola tidur. Banyak orang juga mengalami kelelahan yang ekstrem, kesulitan berkonsentrasi, dan perasaan tidak berharga. Untuk mengatasinya, masyarakat Finlandia telah mengembangkan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menggunakan lampu terapi cahaya yang mensimulasikan sinar matahari alami. Selain itu, olahraga teratur, menjaga pola makan yang sehat, dan menghabiskan waktu di alam terbuka juga dapat membantu meringankan gejala. Meskipun upaya telah dilakukan, depresi musim dingin tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan mental masyarakat Finlandia. Pemerintah dan lembaga kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan menyediakan layanan kesehatan mental yang memadai. Di balik citra negara yang bahagia dan sejahtera, Finlandia juga menyimpan rahasia gelap yang cukup mengkhawatirkan, tingkat bunuh diri yang relatif tinggi. Meskipun Finlandia seringkali dijadikan contoh dalam hal kesejahteraan masyarakat, angka bunuh diri di negara ini justru menjadi paradoks yang menarik perhatian dunia. Jika kita melihat data statistik, terlihat jelas bahwa tingkat bunuh diri di Finlandia lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development. Fenomena ini terutama menonjol di kalangan pria muda yang memiliki risiko bunuh diri jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Apa yang menyebabkan tingkat bunuh diri di Finlandia begitu tinggi? Beberapa faktor kompleks saling terkait dan berperan dalam fenomena ini. Salah satu faktor utama adalah isolasi sosial. Meskipun masyarakat Finlandia dikenal ramah dan saling membantu, namun banyak individu merasa kesepian dan terisolasi, terutama di daerah pedesaan atau di kota-kota besar. Tekanan pekerjaan juga menjadi pemicu utama. Budaya kerja yang kompetitif dan tuntutan kinerja yang tinggi dapat menyebabkan stres kronis dan depresi. Selain itu, masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan penggunaan zat juga menjadi faktor risiko yang signifikan. Faktor lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Musim dingin yang panjang dan gelap dapat memperburuk gejala depresi dan memicu perasaan putus asa. Aksesibilitas layanan kesehatan mental yang terbatas di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam penanganan masalah kesehatan mental.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Finlandia telah mengambil berbagai langkah, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, memperluas aksesibilitas layanan kesehatan mental, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Namun, upaya ini masih terus berlanjut dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Seringkali kita mendengar tentang kesetaraan dan kesejahteraan di Finlandia. Namun, seperti negara lainnya, Finlandia juga memiliki permasalahan ketimpangan sosial yang cukup kompleks. Di balik citra negara yang egaliter, terdapat kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin. Salah satu indikator ketimpangan sosial di Finlandia adalah perbedaan pendapatan yang signifikan. Meskipun negara ini memiliki sistem kesejahteraan yang baik, namun masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan imigran dan minoritas yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial yang layak. Perumahan juga menjadi masalah yang krusial. Di beberapa kota besar, kita dapat menemukan kawasan kumuh yang kontras dengan bangunan-bangunan modern dan mewah. Tingginya biaya sewa dan kepemilikan rumah membuat banyak orang, terutama generasi muda, kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal layak. Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, dan orientasi seksual juga menjadi tantangan besar bagi Finlandia. Meskipun negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, namun masih ada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Ketimpangan gender juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Meskipun perempuan di Finlandia memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pekerjaan dibandingkan banyak negara lain, namun masih ada kesenjangan upah yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial di Finlandia sangat kompleks, termasuk globalisasi, perubahan struktur ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, memperkuat sistem perlindungan sosial, serta mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas. Finlandia terkenal dengan budaya saunanya yang unik. Namun, di balik tradisi ini, tersembunyi masalah serius yang berkaitan dengan konsumsi alkohol. Minum alkohol di sauna telah menjadi bagian integral dari budaya Finlandia dan seringkali dikaitkan dengan relaksasi, sosialisasi, dan perayaan. Namun, kebiasaan minum yang berlebihan telah menjadi masalah sosial yang serius. Tingkat konsumsi alkohol per kapita di Finlandia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Budaya minum yang sudah mendarah daging ini telah menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi. Masalah sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kriminalitas. Alkohol juga dapat merusak hubungan keluarga dan sosial, serta mengganggu produktivitas kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya konsumsi alkohol di Finlandia sangat kompleks. Selain faktor budaya, faktor sosial ekonomi, seperti tingkat stres dan tekanan hidup, juga berperan penting. Selain itu, ketersediaan alkohol yang mudah dan murah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong konsumsi alkohol. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Finlandia telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pajak alkohol, memperketat peraturan penjualan alkohol, dan menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu alkohol. Finlandia, negara yang seringkali kita idamkan karena kualitas hidupnya yang tinggi dan keindahan alamnya, ternyata menyimpan kompleksitas yang tak kalah menarik. Di balik fasad negara yang bahagia, kita menemukan berbagai tantangan seperti depresi musim dingin, tingkat bunuh diri yang tinggi, ketimpangan sosial, dan masalah konsumsi alkohol. Namun,
Penting untuk diingat bahwa tidak ada negara yang sempurna. Setiap negara memiliki sisi terang dan gelapnya masing-masing. Dengan memahami sisi lain dari Finlandia, kita dapat menghargai keberagaman dan kompleksitas manusia. Kita juga dapat belajar dari pengalaman negara lain untuk mengatasi masalah-masalah serupa yang mungkin kita hadapi. Apa pendapat Anda tentang kisah Finlandia yang telah kita bahas bersama? Apakah Anda memiliki pengalaman atau perspektif yang ingin Anda bagikan? Jangan ragu untuk menuliskan komentar Anda di bawah ini. Selain itu, jika Anda ingin terus mengikuti pembahasan tentang berbagai isu sosial dan budaya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.